Eleanor Roosevelt lahir pada 11 Oktober 1884 di New York, dari keluarga terpandang yang memiliki nama besar dalam sejarah Amerika. Namun, sejak kecil, hidupnya jauh dari kata bahagia. Ibunya, Anne Hall, sering menganggap Eleanor sebagai anak yang kurang menarik, bahkan kerap memberi julukan yang melukai hatinya. Ayahnya, Elliot Roosevelt, meski penuh kasih sayang, harus berjuang dengan kecanduan alkohol dan depresi. Tragedi besar datang ketika Eleanor masih berusia 8 tahun. Sang ibu meninggal dunia karena difteri. Dan 2 tahun kemudian ayah yang sangat ia cintai juga pergi untuk selamanya. Kehilangan kedua orang tuanya membuat Eleanor kecil tumbuh dalam kesepian dan rasa rendah diri yang dalam. Ia menjadi seorang anak pemalu, selalu merasa berbeda dari anak-anak lain di sekitarnya. Setelah kematian orang tuanya, Eleanor dibesarkan oleh neneknya yang keras dan penuh aturan. Ia kemudian dikirim ke sekolah asrama di Inggris, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya. Di sana, Eleanor bertemu dengan guru yang menjadi panutan dan inspirasi, yaitu Mary Sue Foster, seorang pendidik progresif yang menanamkan nilai-nilai kebebasan berpikir, keberanian moral, dan kepedulian sosial. Melalui pengajaran Sue Foster, Eleanor mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan intelektual dan empati yang besar. Ia menemukan kenyamanan dalam membaca, menulis, dan berdiskusi, serta mulai memahami bahwa meski penampilannya sederhana, pikirannya mampu memberi pengaruh. Masa sekolah ini menjadi titik balik yang membentuk fondasi keberanian Eleanor di kemudian hari. Meski pengalaman masa kecilnya penuh luka, Eleanor belajar untuk menyalurkan rasa sakit itu menjadi kekuatan batin. Kesedihan mendalam akibat kehilangan orang tuanya membuatnya mampu merasakan penderitaan orang lain dengan begitu tajam. Rasa minder yang dulu membelenggunya justru menumbuhkan tekad untuk membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak terletak pada penampilan, melainkan pada hati dan tindakannya. Dari seorang gadis pemalu yang sering dianggap tidak menonjol, perlahan-lahan tumbuh sosok perempuan yang akan membawa perubahan besar di dunia. Masa kecil yang penuh duka inilah yang membentuk karakter Eleanor, menjadikannya pribadi yang tangguh, berempati, dan kelak menjadi pembela hak asasi manusia. Pernikahan Eleanor Roosevelt dengan Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1905 membawa dirinya ke dalam dunia politik yang lebih luas. Awalnya, Eleanor hanya dianggap sebagai pendamping, seorang politisi muda dari keluarga berpengaruh. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menemukan ruang untuk dirinya sendiri. Franklin memiliki ambisi besar di dunia politik, tetapi keterbatasannya akibat polio membuat Eleanor seringkali mengambil peran penting dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Dari sini, Eleanor mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya seorang istri, melainkan juga seorang individu yang memiliki pengaruh tersendiri. Kehadirannya di berbagai pertemuan politik memperlihatkan kepeduliannya terhadap isu-isu sosial yang jarang diperhatikan. Ketika Franklin terserang polio pada tahun 1921 dan tidak lagi mampu berjalan, kehidupan politik keluarga Roosevelt berubah drastis. Banyak yang mengira karier politik Franklin akan berakhir, tetapi Eleanor menolak menyerah. Ia tampil di hadapan publik, menghadiri pertemuan, dan menjadi perantara antara Franklin dengan masyarakat. Dalam setiap langkahnya, ia mendengarkan langsung keluhan rakyat, dari petani miskin hingga buruh pabrik. Dari situ, Eleanor mengerti bahwa penderitaan yang ia lihat tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia menjadi saksi langsung ketidakadilan sosial di tengah krisis ekonomi, dan kesadarannya tentang pentingnya perubahan semakin kuat. Seiring waktu, Eleanor bukan hanya dikenal sebagai istri seorang politisi, tetapi juga sebagai sosok dengan suara yang kuat. Ia mulai menulis, berbicara di depan publik, dan menunjukkan pandangan yang progresif tentang peran perempuan serta kesetaraan sosial. Dunia politik yang awalnya terasa asing kini menjadi panggung baginya untuk menyuarakan kepedulian. Dari seorang istri pemalu, Eleanor berkembang menjadi figur publik yang berani
membawa perspektif baru yang berbeda dari para politisi pada umumnya. Inilah awal dari perjalanannya, menemukan suara yang kelak mengubah wajah, politik, dan kemanusiaan dunia. Ketika Franklin D. Roosevelt terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1933, Eleanor resmi menjadi ibu negara. Namun, ia berbeda dari para pendahulunya. Jika sebelumnya peran ibu negara hanya sebatas mendampingi dengan sikap anggun, Eleanor justru tampil aktif, penuh inisiatif, dan dekat dengan rakyat. Di tengah depresi besar, ia berkeliling ke berbagai pelosok negeri, mengunjungi penjara, rumah sakit, sekolah, hingga desa-desa miskin. Eleanor percaya bahwa tugasnya bukan hanya berdiri di belakang presiden, melainkan juga mendengarkan langsung suara rakyat yang terpinggirkan. Dengan ketulusan, ia menjadikan peran ibu negara sebagai sarana perjuangan sosial. Perjalanan Eleanor ke berbagai tempat membuka matanya terhadap kesenjangan sosial yang luar biasa. Ia melihat bagaimana banyak keluarga kehilangan pekerjaan, anak-anak kekurangan makanan, dan masyarakat minoritas diperlakukan tidak adil. Eleanor mencatat semua pengalaman itu dan melaporkannya kepada Franklin, yang kemudian menjadikannya bahan dalam merumuskan kebijakan No Deal. Dengan cara ini, Eleanor menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintahan. Perannya begitu penting, hingga banyak orang menyebutnya sebagai mata dan telinga presiden. Sebagai ibu negara, Eleanor tidak hanya membatasi dirinya pada tugas-tugas seremonial. Ia menulis kolom harian berjudul My Day, berbicara di radio, dan menghadiri acara-acara yang jarang disentuh pejabat tinggi. Ia membuktikan bahwa seorang perempuan bisa memiliki peran aktif dalam pemerintahan tanpa harus meninggalkan sisi kemanusiaannya. Dengan keberaniannya, Eleanor mendefinisikan ulang peran ibu negara di Amerika Serikat, menjadikannya bukan sekadar simbol, melainkan kekuatan nyata dalam memperjuangkan rakyat. Di masa ketika perempuan masih sering dipandang hanya sebagai pendamping, Eleanor Roosevelt justru melangkah lebih jauh. Ia percaya bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang adil. Dengan penuh keyakinan, ia mendorong perempuan untuk bekerja, berpendidikan tinggi, dan berpartisipasi dalam politik. Eleanor sering menghadiri pertemuan khusus perempuan, memberi semangat agar mereka tidak merasa kalah dengan laki-laki. Ia melihat bahwa perubahan besar tidak akan terjadi jika perempuan hanya diam di rumah, sehingga setiap pidato dan tulisannya selalu menekankan pentingnya kesempatan yang sama. Eleanor juga memperjuangkan hak-hak perempuan dalam dunia kerja. Pada masa depresi besar, banyak perempuan dipaksa berhenti bekerja karena dianggap merebut pekerjaan laki-laki. Eleanor menentang pandangan ini dengan keras. Ia menulis artikel, berbicara di radio, dan mengunjungi pabrik-pabrik untuk melihat kondisi kerja perempuan secara langsung. Baginya, kemandirian perempuan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan dan kesulitan. Suaranya yang lantang membuat banyak pihak mulai memperhatikan masalah yang selama ini terabaikan. Bagi Eleanor, perjuangan kaum perempuan bukan hanya soal kesempatan bekerja, tetapi juga tentang hak untuk dihargai secara setara. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan, pemikiran, dan kekuatan untuk ikut menentukan arah bangsa. Keberaniannya berbicara pada masa ketika kesetaraan gender masih dianggap tabu membuatnya menjadi simbol harapan bagi banyak perempuan di Amerika. Warisan perjuangannya ini terus menginspirasi generasi demi generasi setelahnya. Salah satu keberanian terbesar Eleanor Roosevelt adalah sikapnya dalam membela hak-hak kaum minoritas. Pada masa itu, diskriminasi rasial sangat kuat di Amerika Serikat. Orang kulit hitam, imigran, dan kelompok minoritas lainnya seringkali diperlakukan tidak adil. Eleanor menolak diam. Ia menghadiri acara komunitas African American, mengundang pemimpin kulit hitam ke Gedung Putih, dan secara terbuka menentang segregasi. Tindakan ini membuat sebagian kalangan politik tidak senang. Tetapi bagi Eleanor,
keadilan tidak bisa dikompromikan. Momen paling terkenal terjadi ketika penyanyi kulit hitam, Marian Anderson ditolak tampil di Constitution Hall karena diskriminasi rasial. Eleanor segera mengundurkan diri dari organisasi yang melarangnya. Sebagai bentuk protes, tidak berhenti di situ, ia membantu mengatur konser alternatif di Lincoln Memorial, yang kemudian dihadiri puluhan ribu orang. Sikap Eleanor menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata untuk melawan ketidakadilan. Keberanian Eleanor dalam membela kaum minoritas membuatnya dihormati banyak pihak. Meski menghadapi kritik dan penentangan keras, ia tetap teguh pada prinsipnya bahwa semua manusia berhak diperlakukan dengan martabat yang sama. Dengan tindakannya, Eleanor menunjukkan bahwa seorang tokoh publik memiliki tanggung jawab moral untuk melawan diskriminasi, meskipun harus menantang arus besar masyarakat pada zamannya. Selain aktif di lapangan, Eleanor Roosevelt juga menggunakan tulisan sebagai senjata perjuangan. Ia menulis kolom harian berjudul My Day yang diterbitkan di berbagai surat kabar. Melalui tulisannya, ia membahas isu-isu penting mulai dari politik, pendidikan, hingga hak asasi manusia. Kolom ini membuatnya dekat dengan masyarakat, karena Eleanor menulis dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, ia tidak hanya menjadi ibu negara, tetapi juga suara publik yang didengar oleh jutaan orang. Selain menulis, Eleanor juga sering berbicara di radio. Suaranya yang tenang dan penuh keyakinan membuat banyak orang merasa terhubung dengannya. Ia membicarakan persoalan yang nyata, seperti kondisi keluarga miskin, perjuangan perempuan, dan hak-hak minoritas. Kehadirannya di udara menjadikan Eleanor sebagai salah satu figur publik paling berpengaruh pada masanya. Ia bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangkitkan kesadaran sosial bagi masyarakat luas. Peran Eleanor sebagai jurnalis dan komunikator publik membuktikan bahwa suara seorang perempuan dapat mengguncang dunia. Dengan tulisan dan suaranya, ia mengajak masyarakat berpikir, merenung, dan bertindak. Bagi Eleanor, media bukan hanya alat informasi, tetapi juga senjata untuk menciptakan perubahan sosial yang nyata. Hidup Eleanor Roosevelt penuh dengan kehilangan, tetapi dari setiap luka ia menemukan keteguhan. Setelah Franklin terserang polio, kehidupan rumah tangga mereka mengalami banyak ujian. Eleanor mendapati bahwa pernikahannya tidak selalu bahagia. Ia mengetahui adanya perselingkuhan Franklin di masa lalu, sesuatu yang mengguncang hatinya. Namun, alih-alih hancur, Eleanor justru menemukan jalan baru. Ia memperkuat peranannya sendiri, membangun kehidupan yang mandiri di luar bayang-bayang suaminya. Dari rasa sakit itu lahir kekuatan untuk berdiri lebih teguh, baik sebagai istri, ibu, maupun individu yang bebas. Di balik tantangan rumah tangganya, Eleanor tetap setia mendampingi Franklin dalam perjuangan politik. Ia menjadi penopang utama ketika sang suami mengalami keterbatasan fisik akibat polio. Dengan tekad yang besar, Eleanor mengambil banyak tugas publik agar Franklin tetap bisa terhubung dengan rakyat. Ia memahami bahwa cinta kadang tidak lagi berbentuk romansa, tetapi komitmen yang dalam terhadap perjuangan bersama. Meski hatinya pernah terluka, ia menjadikan pengabdiannya pada rakyat sebagai alasan untuk bertahan. Eleanor belajar bahwa penderitaan pribadi bisa menjadi sumber empati yang luar biasa. Dari setiap kehilangan dan rasa kecewa, ia tidak menjadi pahit, melainkan semakin peka terhadap penderitaan orang lain. Keteguhan hatinya membuat Eleanor semakin matang sebagai seorang pemimpin moral yang kelak membimbing dunia melewati masa-masa tergelap sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia diliputi luka dan kehancuran. Eleanor Roosevelt dipilih sebagai delegasi Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di forum internasional itu, ia tampil sebagai sosok yang dihormati, dengan suara tegas namun penuh empati. Kehadirannya menandai era baru,
di mana seorang perempuan berani memimpin pembicaraan tentang nasib dunia. Eleanor percaya bahwa perang hanya bisa dicegah jika hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Eleanor memimpin penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Proses ini tidak mudah. Banyak negara berselisih paham, masing-masing membawa kepentingan politiknya. Namun, Eleanor menunjukkan kepemimpinan luar biasa. Dengan kesabaran, diplomasi, dan ketegasan, ia berhasil mengajak delegasi dari berbagai bangsa untuk menyepakati prinsip dasar kemanusiaan, bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tahun 1948 menjadi pencapaian terbesar Eleanor Roosevelt. Dokumen itu kemudian menjadi fondasi hukum dan moral bagi banyak negara di dunia. Eleanor membuktikan bahwa meski tidak memegang jabatan presiden atau perdana menteri, seorang perempuan dengan hati nurani dapat mengubah arah sejarah. Setelah masa tugasnya di PBB, Eleanor terus berkeliling dunia, menghadiri konferensi, mengunjungi negara-negara miskin, dan menyuarakan keadilan sosial. Dimanapun ia berada, sosoknya selalu dihormati. Banyak orang melihat Eleanor sebagai simbol keberanian dan kemanusiaan. Ia berbicara bukan hanya untuk Amerika, tetapi untuk seluruh umat manusia di negara-negara berkembang. Eleanor menyaksikan kemiskinan dan penderitaan yang berat. Namun, ia tidak hanya datang sebagai pengamat. Eleanor mendengarkan, mencatat, dan menyampaikan suara mereka ke forum internasional. Kehadirannya membawa harapan bagi banyak orang yang merasa dilupakan. Sosoknya menjembatani dunia barat dengan masyarakat yang termarginalkan. Di mata dunia, Eleanor Roosevelt adalah pahlawan tanpa seragam. Ia tidak memiliki kekuasaan militer, tetapi kata-katanya lebih kuat daripada senjata. Dengan hati dan keberanian, ia menginspirasi generasi baru, pemimpin untuk menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Eleanor Roosevelt tetap aktif menulis, berbicara, dan mendukung berbagai gerakan sosial. Meski usianya semakin lanjut, semangatnya tidak pernah padam. Ia percaya bahwa perjuangan untuk keadilan tidak berhenti pada satu generasi saja. Eleanor ingin meninggalkan warisan yang bisa terus diperjuangkan oleh generasi berikutnya. Ketika Eleanor wafat pada 7 November tahun 1962, dunia kehilangan salah satu tokoh kemanusiaan terbesarnya. Pemakaman sederhana namun penuh penghormatan digelar, dihadiri oleh pemimpin dunia, rakyat biasa, dan semua yang pernah terinspirasi oleh perjuangannya. Tangisan, doa, dan penghormatan mengiringi kepergiannya, tetapi semangatnya tidak pernah mati. Warisan Eleanor Roosevelt tidak hanya tertulis dalam buku sejarah, tetapi juga dalam hati jutaan orang yang percaya pada keadilan. Ia meninggalkan jejak abadi sebagai pembela hak asasi manusia, advokat perempuan, dan suara bagi mereka yang tak bersuara. Namanya terus hidup, bukan hanya sebagai ibu negara, tetapi sebagai simbol universal tentang keberanian dan kemanusiaan.